Image dengan damage, ya kan? Dengan inisiator atau mungkin cutting yang cukup cepat, Prof. Tapi kalau ngomongin soal kayak gini sih, Esmeralda juga menurut aku adalah band yang paling bagus. Mengingat Groknya akan sangat terlihat ingin dimainkan di arah EXP Lane. Betul. Jadi mau nggak mau hero yang tersisa, Direct, Apa tuh? Nah, mungkin bisa digunakan. Kingdom gak di arena tapi semangatnya tetap terasa. Waduh. Support system manager RR Kiyoshi. Oh, Arif Soso. Arif Soso tulisannya. Arif Soso. Mana itu Arif? Arif. Mana sih Mana Arif? dia? Mana? Mana? Tadi gue ngeliatnya di luar. Iya, tuh. sama. Jangan dicariin. Kenapa? Orang lagi kerja. Oh iya, Oh benar. iya, lagi kerja. Jaya, Sama Jaya, kita lagi kerja. Jaya. Oke, Jaya. Mana nih ketua Jaya? Ketua Jaya, Oh. mana? Oh iya, Oh. yang nunjuk ketuanya. Oke, melihat adanya satu buah pick terakhir dari tim EVOS kayaknya Brody. EVOS ini agak sedikit berpikir dengan kencang. Yep. Dan mereka bakal ada satu buah Brody yang sudah diamankan. Tapi Popol oke nggak sih? Gimana Profesor? Kalau aku Popol oke banget, apalagi dengan single target lockdown. Tapi concernnya adalah bagaimana untuk menangkap Fanny-nya karena belum ada single target. Tapi Clean yang bakal diamankan oleh seorang Skylar dan Ruby. Ruby ternyata. Ruby fix. Ruby Pipin. Finn ya. Oh iya, karena balik lagi Franco-nya tadi udah sempat kita bahas. Franco band-nya juga udah diamankan. Dan kalau misalkan sekarang menurut aku akan lebih baik kalau bakal mengamankan hero yang bener-bener punya rotasi cepat. Yep. Tapi So? antara Ruby dan juga Kufra yang dua-duanya terlepas dan dua-duanya pun menjadi counter dari Fanny. Iya. Itu lebih betternya mana sih, Prof? Apa? Sebenarnya di sini Finn ingin mengamankan untuk big fight-nya aja. Big fight-nya aja. Iya, dia pengen apa ya? Pengen durable team fight. Dia Karena main kalau jauh Kufra itu kan lebih ke momen. Ya. Setup momen segala Oke. macam. Kalau Kufra tuh hit or miss. Yep. Tapi kalau Ruby tuh kalau misalkan dia Dia nyamperin jauh lebih kita, sustain di dalam Yes, dengan benar. cooldown yang dimiliki dengan tiap cooldownnya resource sangat instan bahkan, iya, sangat cepat. dengan tiap resource skill yang dia milikin pula ya. Dan punya slow. Oke. Satu pick terakhir. Akan jatuh ke tangan. Apa ini hero-nya? Carmilla Cecilian. Wow. Wait, Wah. anti-mage? Wah, Ini combo Carmilla. bucin yang telah lama hilang loh. No, bukan masalah combo bucinnya. Ini memastikan Krite aman. Ini memastikan Krite aman, memastikan gimana caranya. Wow. Dia masih punya satu buah Symphony of Skill dengan Iya. combo Tapi- dari Carmilla. Tapi, terakhir kali aku melihat Cecilian Carmilla Season berapa ya? dari tangan Zeus season 5. Season 5. Season 5 juga. Dan itu hanya sampai dengan regular season. That's all. Dan ini dia. Di mana Terakhir kali Yes. Carmilla muncul, itu Koyur nggak pakai emblem. Koyur. Aku sampai sekarang masih ingat. Koyur yang sedang OTW ya. Iya. Safe flight Safe untuk flight Koyur. Menuju ke arah Lenteng Agung. Lenteng Agung. LA. LA ya. Gak salah dong, LA. Lenteng Agung. Oke, tapi ini dia. El Clasico yang sudah ditunggu oleh rakyat Mobile Legends. Buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa ramaikan kolom komentar, kita pecahkan karena ini dia match kedua di babak playoff. MPL Arena minta tepuk tangannya dong. Alright, ini dia. Di mana Skylar yang akan bertemu dengan seorang Habis berada di arah God Laner. Tapi Rek ternyata yang menggunakan satu buah baksia. Yap. Sementara itu untuk kali ini Carmillanya udah langsung berada dengan satu lane bersama R7 Groknya akan menjadi lawan dari Carmilla itu sendiri. Sementara untuk di area mid, REKT masuk ke dalam area pertempuran ataupun area jungle yang dimiliki oleh RR Kiyoshi cukup berani. Sementara itu ada Versik di bagian belakang mulai merambah, mulai menginvasi juga, mulai memberikan damage-nya. Di mana Finn damage-nya masih belum ada. Dan juga untuk sustainability yang dimiliki masih sangat-sangat kurang hingga menyebabkan darahnya begitu terkuras. Wow, versi kali ini kita lihat dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan, tapi RKT tahu di dalam sana ada Albert. Albert terkena sedikit stun dan bahkan berhasil mengamankan dan harus menggunakan satu buah retribution. Di mana posisi dari tim EVOS Legends dengan invasi yang mereka lakukan karena mereka tahu dan bahkan Krite. Kita tahu pergerakan Cecilian itu jarang sekali berada di arah jungle musuh, tapi kali ini berbeda. Krite ingin mendapatkan stacknya lebih cepat lagi, Prof. Iya, makanya dia invasi ke arah jungle. Dia lemparin 2 kali bad impact-nya dia. Dan itu akan nambahin 4 stack. Jadi per 6 detik dia bakal mendapatkan 4 stack secara gratis. Yap.
akan ditambah perlahan tapi pasti sedikit demi sedikit yang ujung-ujungnya akan menjadi sakit. Tapi R7 dengan Power of Nature-nya nggak kena ke arah Carmilla. Grite mulai bergerak ke bagian bawah guna untuk bisa memberikan backup-an ataupun sekalian mengambil ke arah stack yang dia butuhkan. Lihat Grite sambil melakukan rotasi karena menurut gue pribadi ya, permainan rotasi yang dilakukan dari seorang Cecil ini agak sedikit satu buah pisau bermata dua. Akankah ini memaksimalkan dia dengan cepat dengan stack atau malah terhambat? Karena Cecil ini pergerakan mobilitasnya tidak sekencang mid laner lainnya. Dan dia bisa jadi ditutup dan bahkan di sisi lain first blood berhasil didapatkan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan dengan retribution-nya. Di sisi dari depan dan I'm offended with flicker RKT sang kapten terperangkap dengan ditumbangin untuk 2 poin tim Hierarchy Hoshi. Cuan banyak satu turtle plus 2 player dari EVOS Legend yang membuat pergerakan dari goldnya mulai menaik dari Hierarchy Hoshi. Ya, masalah utamanya adalah bagaimana setup mereka sih. Setup mereka udah terlalu rapi di depan sana. Bahkan untuk di poin awal, first blood awalnya, Clay langsung dapetin ke arah anti-match. Jadi tidak ada yang meng-cover Krite dan Krite nggak bisa jump in asal-asalan ke arah depan. Alright, tapi kita lihat di sini. 2 point kill membuat 660 gold lebih unggul. Tapi lihat one by one situation. Albert mencoba tebak goceh, masih ada puncher ke arah depan dan bahkan Versik mengambil satu buah jungle yang dimiliki dan Pipin. Kayaknya mencoba untuk melakukan sedikit coverisasi yang agak sedikit kurang maksimal. Membuat Albert tetap harus kehilangan jungle-nya. Yap, dan Versik pun masih melakukan pergerakan lagi ke dalam area jungle dia sendiri guna untuk bisa menambah pundi-pundi gol, menambah sisi levelnya dan siap untuk melakukan pertarungan karena di area berbeda. Ada Clover yang siap melakukan juga dan juga memberikan damage, tapi Phineas mungkin sedikit terkurung. Ada Ton of Memory di bagian belakang, masuk sudah damage-nya, menghilangkan Ruby secara langsung pula di area tersebut. Alright, Downing Light keluar dengan bahkan kali ini dari tim Hierarchy Hoshi. Mereka tercuri, untungnya seorang roamer. Dan dari sisi tim EVOS Legends, bisa kita bilang yang untung adalah cover dengan poin kill yang diamankan. Profesor, silakan. Attack speed menarik di sini dari Albert. Mengamankan dari talent teamnya dan bahkan untuk dari talent sekarang, dia juga lebih memilih kepada attack speed dari Versik. Namun di top Skylar hampir saja dia selamat dan juga mendapatkan ke arah dari Versik. Tapi Versiknya dengan sedikit darah dia masih bisa kabur dari area tersebut loh. Mau dikejar tadi. Mau dikejar Mau banget. dikejar, untung aja punchernya miss. Dan bisa kita bilang Albert di sini memang dia butuh untuk arah jungle. Emang fix dipakai untuk jungle. Sedangkan dari Skylar, penetration full. Iya, full. Bersama dengan movement speed. Dan juga lagi-lagi Berbalikan dengan Clover ya. Clover Yes. attack dan juga movement speed. Tapi Benar. yang unik adalah dari anti-match. Dia regen hybrid loh di sini. Regen Hybrid, bukan penetration. Bukan penetration. Karena yang dibutuhkan adalah dia sustainability. Dia Bertahan sustain. hidup. Dan satu, dia bisa melancarkan satu buah serangan dan bahkan Masih satu buah dapat. retribution on point kali ini. Masih dapat tapi gagal sepertinya untuk bisa mendapatkan juga ke arah turtle karena dia nggak punya retribution. Di mana dari pergerakan Albert sudah tepat berada di depan turtle tersebut dengan Demon Slayer yang dia bawa. Oke, di sisi lain, Versik coba untuk mengambil satu buah orange buff dari kira seorang Albert. Albert bakal coba memancing keributan. Wajah dikeluarkan depankan, satu buat sana. It's on point. Versik terlalu nafsu. Di depan sana masih ada Antimes, tapi Antimes sepertinya lebih tebal lagi. Tidak bisa ditumbangkan. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, menumbangkan anti-match butuhkan shot kill yang banyak banget, Profesor. Butuh bersih, minimal ada Clay di sana untuk menghentikan pergerakan dari anti-match-nya dengan movement speed yang sebegitu tingginya dan bahkan Skylar. Dengan kita tahu physical penetration yang sebegitu mengerikannya, quick draw mungkin bakal instan. Oke, setelah itu sekarang di area River ada lagi pergerakan barusan. Emo Pendant yang udah mulai masuk di bagian belakang. Ada sebuah backupan langsung aja Bad Impact. On Rose-nya juga udah sangat-sangat on point sekali. Tepat berada masuk ke dalam tubuh dari Krite-nya. Hanya saja belum mau terus di follow up hingga belum ada yang tumbang lagi. Itu dia yang Profesor selalu bilang. Trigger disiplin, sprintnya ditahan, tapi lihat di depan sana. Dari para pemain dari tim Hierarchy Hoshi coba mendapatkan satu sang kapten RKT. Merelakan dirinya untuk membuat seorang Clover pulang ke arah belakang. Dan bahkan sang kapten harus ditumbangkan. Kapten RKT. R7? Oh, R7 still survive in the What mid a play. lane. What a play from R7 kali ini Profesor KB. Aku udah ngeliat dari lama ini R7 HP-nya tipis banget dan bahkan Versik belum mendapatkan poin kill. Tapi dia cuma memutar dan bahkan pasang satu barrier yang membuat Fanny nggak bakal bisa loncat. Itu barrier dengan jarak hanya segitu. Itu riwah lo bikinnya, Pak. Apa yang terjadi? Mau dipaksa dia kayak main Beatrix, bro. Quick draw-nya karena jauh, dipaksakan karena tersisa. Pasifnya. Iya, pasifnya. Dia ngandelin pasif karena tersisa dikit lagi health dari seorang turretnya.
Oke, sementara itu untuk kali ini R7 udah mulai melakukan pergerakan lagi ke bawah. Ada satu wave minion yang sama-sama berada di dalam satu lane yang sama, ditabrakin lagi dengan wild charge-nya, tapi R7 tetap berada di area tersebut di mana Anti-Match pun melakukan hal yang sama di area yang berbeda. Udah ada tabrakan lagi, Vin dan juga RKT bertemu, langsung ditarik dengan Nemo Panda di bagian belakangnya. Clover, akankah mereka bisa memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan, tapi versi mulai hadir ke dalam. Steel Cable-nya mendadak masuk dan juga memberikan damage yang sangat-sangat luar biasa sekali. Satu buah barir 1x24 jam dikeluarkan, tapi Anti-Match bakal coba disumain di depan sana, bakal dipanggil. Lihat greatest of the day kali ini. Berhasil memanggil pergerakan atas seorang Carmilla. Anti-Match berhasil mundur ke arah belakang Versik. Bakal coba mundur, tapi ini akan menjadi sebuah turtle untuk tim RRQ. 3 turtle, kehilangan lagi objektif gaming. Mau tidak mau EVOS Legends meredam permainan mereka karena 1000 gold sudah mulai terlihat gapnya di menit yang ke-7. Tapi untuk perbandingan 3 turtle dan itu jaraknya 1000 gol. Iya. Ini masih termasuk dikit ya, Prof ya? Masih termasuk bisa dikejar oleh EVOS Legends ya? Karena poin killnya juga masih 1 digit dan bahkan dari turretnya itu nggak bakal ada pertukaran yang begitu banyaknya. Sementara dari item kayaknya nggak terlalu berbeda jauh. Udah ada Malefic Roar, wow, Versik. Dia benar-benar kayaknya mau langsung meltdown ke arah R7 dengan cepat karena dia udah punya dari Blade of Despair. Oke. Sementara Albertnya udah selesai dengan Hunter Strike. Menuju ke arah Endless Battle, true damage akan menjadi sebuah masalah sepertinya bagi Versik dan kawan-kawan. Ketika nanti sudah ada di tangan dari Albert itu sendiri. Karena Albert dari tadi 3 turtle ya. Mana ini membuat dia makin lebih kaya lagi. Oke. Ini sementara di area mid juga udah ada pergerakan dari Versik lagi yang mulai masuk, namun di area berbeda R7 yang menabrakkan diri juga wild charge yang di bagian belakang. Ada Mystic yang begitu on point, tapi Versik ya begitu sedikit darah yang dia miliki, ditembak lagi dengan ada yang pergerakan. Namun sekarang kena korban 2 orang, terkena efek dari Mystic lagi, immobilize lagi, gak bisa pergi kemanapun dan hilang sudah pemain dari EVOS Legends. 3 orang, ini kesurupan Tuturu. Flicker untuk kabur, X, flicker untuk maju, yes. Dan masih mau maju. Masih mau lebih, berhasil disumbangin. Bro di depan sana ada bahkan RK dengan seperti lebih lama lagi. Fokus ke turret tim RRQ. Oke, kali ini mid lane-nya dipecahkan begitu saja Profesor KB. Lihat beberapa banyak orang yang terbang ke depan untuk mendapatkan 2 poin yang mahal. Iya, balik lagi sih Skylar dengan quick draw-nya kayak yang udah kita bahas tadi. Itu bakal mengincar karena 2 hero sekaligus. Dan itu kalau kena ke arah Mystic Field, immobilize efeknya. Jadi Clay berada di lini belakang, benar-benar safe banget positioningnya dan bahkan untuk saat ini Clay pun belum tersentuh. Ada yang menyentuh dia anti-match, tapi sepertinya tidak ada follow up damage di sini. Dan berkali-kali terlihat tadi EVOS Legends mencoba untuk bisa mendapatkan R7 ya. Tapi tiap mereka ingin mengejar R7, ingin mendapatkan R7. Udah jadi Blade of Despair soalnya. Udah jadi ada jatuh korban loh untuk R7 aja. Tidak cukup damage sepertinya. Dipin seperti biasa mencoba peruntungan tapi ternyata belum berhasil. Dan lagi-lagi lihat Kamehameha. Mencoba menuju ke arah belakang, memastikan di mana EVOS Legends berada. Dan bahkan dengan darah yang tidak cukup maksimal mereka harus pulang, reset kembali menuju ke arah Lot. Tapi kali ini seperti biasa EVOS Legends mereka hanya melakukan sedikit gating nanti mid. Maka coba dijemput oleh Christian untuk tidak, tapi ternyata terlalu jauh dan Albert masih mau lebih offensive. Langsung adalah tidak ada bahkan di arah belakang sana Versi. Segera mau play dan bahkan tidak bisa bertahan kembali, double kill. Lagi pot triple kill, shutdown berhasil dapatkan dan bahkan ini dia EVOS Legends berhasil mengamankan 4 pemain RRQ. Wow, mendadak ada 4 player yang tumbang di mana Lordnya sedang hadir untuk bisa diamankan. Tapi untuk kali ini apakah Lord ini akan menjadi milik dari EVOS Legends, tapi kita tidak tahu karena Albert udah mulai menampakkan wujudnya juga. Ada level 13, sama-sama level 13, tapi Clovernya masih berhasil mundur juga pergerakan dari Albert dan juga dari Lordnya belum bisa diamankan oleh Albert itu sendiri. Oke, Albert nampaknya ada kalkulasi, dia tidak mau terlalu terburu-buru untuk mencoba mencuri karena mencuri satu buah Lot dan kalau dia bisa kembang ini bahaya. I'm offended-nya no point, Profesor. Iya, tapi Revitalize menyelamatkan hari dari Anti-Match dan juga RKT dibalikan dengan cepat triple kill instant dari Versik dan targetingnya adalah backliner rata-rata. Dari tadi udah kita mention bahwa Clay tidak dalam posisi yang benar-benar bisa disentuh oleh EVOS Legends, tapi ketika celahnya terbuka, Versik langsung jump in ke belakang dan targetingnya benar-benar on point banget. Skylar down, Clay down, Finn down, ini benar-benar jadi target point kill yang dinanti-nanti. Wow. Dan win condition tadi EVOS Legends adalah R7 tidak wild charge ke arah tembok. Ya. Itu winning conditionnya. Karena banyak banget harusnya yang bisa terkena, tapi ternyata Clover depan sana hampir saja bisa ditumbangin. Masih bisa selamat ke arah belakang dan bahkan dari seorang Versik is coming. Sat-sat bahkan Albert mencoba untuk menutup pergerakan dan pimpin I'm offended. Wow, Barir 1x24
24 jam wobok combo Jombro. Dan bahkan si body skill Pipin harus down. Dibalaskan satu buah bad IP. Anarchy Hoshi kali ini mereka struggle sama ada Pipin dengan adanya Lord bergerak di arah top lane nampaknya. Wow, satu inner turret lagi dari mid akan menjadi korban di mana barrier pun langsung dikeluarkan tapi tidak akan memberikan efek apapun. Di mana Lordnya udah mulai akan masuk tapi sudah menghilang dengan wave minion yang masih ada di area mid. Brody-nya perlahan tapi pasti bergerak juga di bagian belakang. Wah ini sih mau nggak mau ya harus melakukan defense dan bahkan harus menanti momentum bagaimana wild charge-nya yang harus on point terlebih dahulu. Karena dari tadi sebenarnya penyelamat dari R7 adalah wild charge. Dan kalau seandainya on point, ini EVOS Legends yang harus lebih berhati-hati. Karena dalam kondisi menang seperti ini, EVOS Legends sebenarnya berada dalam kondisi tadi Anarchy Hoshi sebelumnya. Oke. Anarchy Hoshi unggul. Oke. Tapi dengan satu kesalahan yang terjadi, langsung ditutup dengan manis dan bahkan impact-nya adalah segi gold. Lihat, 2,5k leading banget dari EVOS Legends sekarang. Oke, depan sana anti-mage. Dia akan coba untuk ngebuka badan. Coba untuk ganggu. Di mana Albert berada. Albert memilih untuk menggunakan bahkan R7. Mencoba untuk mendistract sedikit dan bahkan mencoba untuk membalikan keadaan dari seorang purple buff-nya. Tapi nampak itu belum bisa, Be. Belum berhasil melakukan resetisasi. Belum Waduh, reset. resetisasi itu bahasa mana lagi? Resetisasi apaan lagi? Bahasa Dewan Perwakilan Apa lagi? Land of the Coba DPL. dia doang yang tahu memang. Dewa dia doang yang tahu, Prof. Susah kalau sama dia. Kaget saya. Saya lebih kaget. Tapi balik lagi, dengan kejutan yang tadi diberikan, mungkin kita semua lebih kaget karena kali ini dengan real time win probability by Samsung Galaxy S Series kali ini 65% menuju kepada EVOS Legends. Yes, bahkan EVOS Legends mereka membalikan keadaan bisa kita bilang dengan adanya 3.000 gold diunggulkan dengan adanya banyak banget poin kill yang diamankan tadi ya. 4 poin kill tadi merubah segalanya dan bahkan Lord sudah di-enhance. Lord sudah bertambah dewasa kali ini. Lord tentunya bisa bikin kecewa kalau tidak diamankan oleh salah satu dari Anarchy ataupun EVOS Legends. Ingat, Lord kali ini bisa menghujam turret base yang dimiliki Anarchy Hoshi. Sedangkan dari EVOS Legends mereka masih memiliki keunggulan inner turret di depan base turret mereka. Yap. Masih lengkap. Masih lengkap. Nih, Anti-Match sendiri juga udah langsung set up posisi. Walaupun di mana sebelumnya mereka juga udah saling bertemu antara Anti-Match dan juga Finn sama-sama berada di area river. Barusan ada Downing Light dikeluarkan apabila terkena dengan satu ataupun satu baris dari hero siapapun yang ada dalam rebutan. Semuanya akan terlihat posisi-posisi yang mereka miliki. Ada Immortal yang dimiliki pula oleh Carmilla. Mereka siap untuk melakukan team fight di area dari Lordnya. Alright, udah ada informasi telah diberikan, belum ada team fight tapi tampaknya para pemain dari tim EVOS Legends mereka kekurangan seorang frontliner. Anti-Match garis depan, Clay terbuka posisinya dan bahkan tidak ada bisa mengcover seorang Clay. Saat 2 miliar dan counter telah dikeluarkan. R7 ke arah belakang, Clay down, unstoppable. Lihat targetingnya benar-benar semua mata dari seorang versi tombolnya cuma ada satu kepala yaitu Clay. Clay menjadi target utama dan adu retribution. Kali ini harusnya diamankan oleh seorang Albert. Oke, dan barusan ada satu purple buff yang tertanya. Ternyata malah menjadi milik dari Skylar ya, di mana ada satu Lord lagi dengan setengah darah. Tapi di reset sepertinya ada Finn yang mencoba untuk pulang. Vendornya dikeluarkan tapi tidak terkena barisnya. Ditabrakin langsung dengan wild charge yang dimiliki tapi tidak ada follow-up damage dan mereka pun mundur kembali. Oh my god, tadi Clover berhasil memancing wajah dan flicker dan on point dan Pagan Lord kali ini nampaknya harus dimiliki oleh tim EVOS Legends dan Anarchy Hoshi. Mereka langsung mundur ke arah belakang. Albert pun tak sanggup untuk mencoba mencuri sebuah Lord yang dimiliki dari EVOS Legends. Too risky, terlalu berisiko Pak Pulung dan juga Profesor kami. Dua ultimate, satu kena, satu tidak, Prof. Ya masalahnya udah menit ke-15 juga sih. Untuk momen-momen kayak gini mau nggak mau mereka harus build up karena Immortal. Winning condition or lose condition sekarang, walaupun kalian mungkin lagi under, Immortal adalah item yang penting memaksa kalian untuk team fight jangka panjang. Tapi untuk dari teman-teman EVOS Legends kali ini yang punya Immortal baru satu, yaitu adalah dari Anti-Match. Clover di sini masih sepertinya akan lebih fokus kepada item damage-nya. Entah Demon Hunter Sword, Wind of Nature, tapi akan kita nanti lihat sesaat lagi. Kalau ngomongin soal teman-teman dari Anarchy Hoshi, pemilihan item Immortal yang masih terlalu jauh sepertinya. Finn mungkin yang akan secepatnya mengamankan Immortal, tapi itu pun masih lumayan jauh karena gold leading-nya ini berbeda, bahkan hampir menyentuh ke arah 5.000 dari gold. Oke, Hampir ya. Lord Hampir. sudah bergerak kali ini menuju ke arah base turret. Lord akan sedikit mengamuk dan nampaknya R7 mencoba untuk melakukan sedikit buying time di depan sana. Tapi Pipin, ada Krise, I'm over dikeluarkan. Base turret menjadi pilihan.
Lalu Lex dikeluarkan, bahkan ada Thorn of Memory dan Anti-Match terperangkap di depan sana. Tadi bisa menjemput, tapi Best turretnya hebat cah. Persik masih mau lebih. Sekalian menjadi pilihan dan Krite. Oke, menyelamatkan Anti-Match. Dikeluarkan di tempat yang tepat untuk mundur ke arah belakang. Is okay, enough for Best turret. Cukup, Best turretnya cukup, enough. Satu Best turret di area mid. Hancur, sudah terbuka satu celah untuk RRQ Hoshi di mana mereka bisa jadi hujam jauh lebih dalam lagi dengan satu kekurangan dari turretnya itu sendiri, Bro. Ya, balik lagi sih dengan disiplinitas yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS Legends, mereka sadar kalau seandainya best turret udah cukup. Mereka nggak mau lebih, kalau maksain malah jadi malapetaka karena balik lagi high ground defendernya ada Xavier di sana, ada Clay di sana. Walaupun bisa di jump in di sini kalau ngomongin soal item, lihat ada Athena Shield, tadi ada Blade Armor juga dari Rek, tapi kayaknya WON. Ya. WON harusnya. Bisa WON, bisa di Hunter Sword. Menurut gue WON. Dia harus head to head bro sama Dan Skylar. aku juga lebih setuju Wind of Nature sih. Walaupun ya balik lagi ya ada Athena Shield, anti-Quiras di sini. Tapi Clay dengan efek immobilize-nya ini bakal menyusahkan kali dan Hunter Strike. Aku suka item ini karena tentu membuat pergerakan dari Versik makin lebih fleksibel. Dan Immortal, item late game kita sudah hadir dari tubuh Versik sendiri. Ini sudah lama tidak melihat di babak playoff Bayi Macan versus Bayi Alien. Yang sama-sama sekarang menuju remaja ya. Remaja. Oke. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Tapi nampaknya di depan sana Anti-Match harus lebih respect dengan Skylar. Skylar lihat dengan full item menuju ke arah harusnya Athena Shield. Ya, karena udah ada silent drop di sana. Yes, benar banget. Jadi mau nggak mau harus menuju secepat mungkin untuk menahan magical damage yang begitu tinggi dari Krite. Krite menuju ke arah Immortality. Lihat tembakan dari seorang Clay. Nampaknya belum bisa membuat gentar para pemain dari tim EVOS Legends. Clay seperti biasa dan Lord Evolve ini Lord paling dewasa. Lord paling dewasa di Land of Dawn untuk kali ini. Dan harus menjadi sebuah perebutan yang penting. Dan bahkan Lord kali ini bisa menentukan timnya berada di kemenangan atau enggak. Walaupun mendapatkan Lord, tapi dengan adanya wipeout itu sama saja. Ya ini masalahnya, Lord yang membuat pertempuran itu terjadi. Ini biang masalah Pak, masalah Lordnya. Coba. Memperebutkan Lord. Iya, ini masalahnya Lord ini. Dia punya lagu. Lord sudah dewasa. Berapa banyak mana, berapa banyak HP yang tumbang di Land of Dawn untuk bisa mendapatkan Lord ini. Gak cuma HP dan mana, nyawa. Nyawa pun seperti itu. Sekarang ada lagi Downy Light-nya ditembakin. Terlihat seperti ada beberapa posisi yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara untuk Finn-nya ada Donran Wolf King yang mudah ke bagian belakang. Barirnya pun langsung dikeluarkan begitu aja, di mana Clover masih mencicil terhadap Lord tersebut. Sebelum Lord itu mungkinkah nanti ke reset atau nanti akan menjadi milik dari salah satu tim. Gua nggak tahu kenapa ya. Gua nggak tahu kenapa di sini dari tim RRQ Hoshi bukan mengincar Lordnya. Percaya nggak? Iya. RRQ Hoshi ini yang ingin dapetin 1 poin terlebih dahulu, baru dia bakal coba ke arah Lordnya. Dan lihat versi ke arah belakang, Pipin menjadi pilihan, bakal coba diselamatkan. Clay berada di arah rumput yang berbeda, ternyata one shot dikeluarkan tanpa ada pelop. Oh my god, 4 orang, 1 killing spree. Rita dengan bebas mengeluarkan Betty Beckett, tapi tidak bisa menyelamatkan dia. Mundur ke arah belakang, RRQ down dan bakal line it down. Berhasil selamatkan 1 buah Lord oleh seorang Clover. Clover save the day for now. Pertukaran 1 untuk 1 yang mungkin menurut aku agak sedikit banyak banget source skill yang digunakan ya. Tapi gila, tarik ulur ya. Tarik ulur gameplaynya dan bahkan positioning dari Krite-nya langsung reset begitu aja dengan sprint pop out. Dan kali ini Clover dengan objektif powernya mau nggak mau harus reset dari kedua belah tim. 4 melawan 5 awalnya. Berakhir dengan 3 melawan 5. Dimana tadi Versik pun udah pergi dari tersebut. Dan sekarang ada sebuah kesempatan untuk EVOS Legends bisa masuk langsung ke dalam. Tapi sekarang blokir tapi ditarik lagi. Tidak ada mau bednya. Oh my god, tapi ini Clover agak sedikit berani sekali dan bahkan bisa menantang keributan. Dia masuk dengan 1 buah flicker. Untung masih bisa diselamatkan. Bahkan kalau itu Clover ditumbangkan itu posisi bisa terbalik. Ingat, RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang bisa mengorek kesalahan tim musuh sampai besar, Profesor. Memaksimalkan kesalahan musuh. Ini kecil nih. Kita ngomongin tapi korek sampai gede. Kita ngomongin late game ya. Siapapun yang melakukan kesalahan pasti bakal dirugikan di sini. Apalagi kalau ngomongin soal late game, menit 20 kayak gini. 1 kali tumbang, wah itu udah bisa dipastikan 1 menit lebih. Kalian hanya akan menunggu bagaimana respon time kalian itu sendiri. Dari item sudah pada pegang 6 item rata-rata. Tapi kalau misalkan dari Finn mungkin akan menuju pada anti-Quiras karena di sini Versiknya juga sudah memiliki 1 buah Malefic Rod. Yep, EVOS punya 3 Immortal, tapi RRQ baru 1 Immortal dari Finn ya. Ini akan sangat berbahaya sekali apabila mereka nanti akan melakukan fight ya. Atau jangan-jangan Clay-nya ini Winter emang didedikasikan untuk nanti dia tuker juga dengan 1 Immortal.
Tembakan lagi. Clay. RKT membuka posisi. Terperangkap di depan sana. Ada portal 1x24 jam. Harap lapor ke R7 RKT. Tapi ternyata poking damage yang dilakukan. Terlalu sakit. Versi mencoba untuk melakukan follow up sang bayi macan. Tidak mau tinggal diam. Clay di depan sana masih bertahan. Bahkan Pepin. Kali ini nggak bisa menyelamatkan R7. R7 down. Mereka harus menunggu R7 kembali. Dan untungnya dari segi waktu. R7 kembali ketika Lord 5 detik akan muncul. Yep. Jadi masih oke untuk team fight selanjutnya. Iya, barusan juga ada downhill yang memang kena ke arah kumpulan pemain dari EVOS Legend. Tapi balik lagi, EVOS Legend udah memiliki item-item untuk bisa mengcounter dari downhill itu sendiri. Makanya efeknya pun tadi damage-nya nggak terlalu optimal untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Barusan ada memang pendetnya, anti-match seorang diri akankah diselamatkan kembali oleh Krik. Karena Kriknya udah mulai mendekat di bagian belakang, tapi RKT mulai aja maju ke bagian depan. Siapa yang akan ditabrak walaupun diikat oleh Skylar tapi tidak memberikan efek apapun. RKT berhasil mendorong mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Ozzy. Coverisasi yang luar biasa bagus dari sang kapten kali ini. Langsung di follow up dengan cukup cepat. Tapi satu hal yang sangat-sangat menjadi masalah untuk tim RRQ Ozzy adalah Krite. Krite bagus banget Prof posisinya. Krite benar-benar bisa ngedeal damage tanpa harus tersentuh sama sekali. Bisa kita Baik lagi sih dia pegang sprint dan 5 detik untuk mengejar dari Albert itu bakal jadi PR untuk dirinya sendiri. Karena tentunya Lancelot bakal sulit banget untuk meng-catch up ke arah belakang. Apalagi ketika nanti Krite-nya akan menuju kepada item-item tertentu seperti Winter, Immortal mungkin. Atau bahkan, nah itu dia Immortal. Sudah diamankan, mungkin akan menuju kepada Winter juga ketika nanti akan di take down buying time. Dan nanti akan memperlama dari EVOS Legends agar bisa melakukan backup. Alright, bahkan di sisi lainnya kali ini Anti-Mage hanya memberikan badan langsung, ada Peter Passion ke arah belakang. Soundrock Watch asal dikeluarkan. Dari Albert sedikit terperangkap tapi udah gak ada puncher lagi dari seorang Albert tempat RKT di depan sana Pipin. Berarti Pack telah dikeluarkan. Tanpa buff kali ini akan coba diamankan oleh seorang Percy dapat RKT. Ekian menjadi samsak saja. RKT memberikan badannya, ditukar dengan satu buff purple buff. Dan ini lumayan mahal, membuat Albert tanpa ada purple buff. R7 ternyata berhasil menyelamatkan dengan cukup baik dari purple buff-nya. Dari barrier yang dia keluarkan ternyata masuk ke dalam tubuhnya untuk purple buff itu sendiri dari Lord. Belum tercolek juga sejauh ini Lordnya masih teguh pendirian untuk tetap berada di dalam pitnya. Walaupun sudah mulai dicolek untuk kali ini. Ada Brody sepertinya yang udah mulai memberikan damage. R7 mulai mendekat pula bersama dengan Fair, bersama dengan Pinnya. Mulai ingin maju, ada bar yang langsung dikeluarkan. Akankah Lord kali ini kereset? Karena ada beberapa positioning yang udah dilakukan oleh masing-masing playernya. Sebenarnya ini kalau misalnya nggak di-reset sekalipun, EVOS Legends yang harusnya ketar-ketir. Dari R7 dia udah punya flicker, dia punya wall charge. Jadi kalau menurut aku, ada baiknya yang reset adalah EVOS Legends. Karena ingat ini menit ke-24 Profesor KB. Dan ini bukan pertama kalinya R7 berada dalam kondisi menekan ketika dari Lord ke info. Betul. Dan bahkan jangan sampai Clover ter-shutdown. Jangan sampai itu berbahaya. Jangan sampai. Karena Clover ini salah satu deal damage yang cukup besar yang bisa dilakukan. Versik, dia bisa masuk ke arah belakang. Tapi frontliner dari RRQ siapa yang nge-poking kalau bukan Clover? 1,8 detik tabrakan dari Wild Charge itu pastinya akan bisa langsung di follow up dengan adanya map yang dimiliki oleh Finn. Sementara itu Lord kembali dicolek, kembali berjalan, kembali mengarah keluar dari pit itu sendiri. Dari tadi sih Skylar udah dengan full item ya kalau bisa kita lihat ya. Clover juga akhirnya win of nature dan bahkan dia melepas sepatunya Profesor ya. Ya tapi yang pegang karat dan armor, rek dan anti-mage 2 bahkan. Ini Skylar-nya agak PR sih untuk men-take down ke arah teman-teman dari EVOS Legends karena 2 item counternya udah ada di EVOS Legends. Clay ternyata itu adalah salah. Dia melepaskan Anileng tapi ternyata posisinya terbuka. Langsung di-follow up oleh seorang RKT dan bahkan Versik langsung memfollow dengan cukup cepat dan meninggalkan satu buah jejak yang mahal. Clay hilang dari lane of dog. Tidak ada Clay, tidak ada Immobilize. Dan ini harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh seorang Albert. Disinilah kepiawaian seorang Albert untuk retribution sangat dipentingkan, sangat diperlukan dalam one by one situation. Dan bahkan Pet Impact again and again membuat seorang R7 down. Satu buah Pet Impact, R7 langsung terkena satu buah tamparan yang keras di jungle. Ini versinya dari tadi menjadi annoying banget, dimana dia datang untuk memberikan gangguan doang, tapi di area yang berbeda. Coba lihat Clovernya berhasil lagi menumbangkan karena satu best turretnya. Udah ada pergerakan dari Albertnya, pancar ke bagian belakang. Bad Piece, Bad Impact, semuanya dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan langsung karena beberapa main milik RRQ Ozzy. Dan Bestia pun terbuka dengan begitu bebasnya. Akankah game pertama jadi milik dari EVOS Legends? EVOS Legends take the game. Lihat, Bad Impact from Clyde menampar semua para pemain dari tim RRQ Ozzy dan bahkan Albert. Tonrosnya nggak sempat, terlalu terburu-buru untuk menghindari pergerakan dari seorang Krite.
dan membuat dia harus tumbang di tengah sana Profesor KB. Betul sekali, dan bahkan ya, melihat dari bagaimana disiplinnya teman-teman EVOS Legends, seperti yang udah aku bilang kan, satu kesalahan dari Araki Hoshi itu dimanfaatkan oleh EVOS Legends, tapi bukan berarti EVOS Legends boleh melakukan kesalahan loh. Yes. Jangan sampai ketika nanti ada sesuatu yang terjadi berkali-kali, yaitu dalam sebuah kesalahan, dan itu malah dimanfaatkan. Dan terbukti, tadi ada satu kesalahan dimanfaatkan oleh teman-teman EVOS Legends, dan EVOS Legends pun tidak mendapatkan kesalahan sama sekali. Malah targetingnya makin on point. Clay ini berada dalam posisi yang benar-benar selalu ditargetkan oleh teman-teman dari EVOS Legends.